Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Aceh Economic Kami Forum tidak tahun lupa member 2026 di Garuda ya. kampus Nah, USK sebelumnya Banda saya ingin Aceh. memperkenalkan siapa beliau ini. Jadi beliau ini kelahiran Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Agus Husaini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh. Tadi ada Pak Robi rekan saya dan juga ada para narasumber, ada Pak Mukian Tamani ya dari BSI Institute dan juga ada Ketua IC Aceh Profesor Dr. Alias Sudin PhD. Dan Ibu dan Bapak sekalian yang hadir dalam ruangan dan juga ada yang di dalam forum online. Dalam kesempatan ini sebenarnya saya mohon maaf dulu karena saya harus online. Padahal sebenarnya 5 hari sudah 5 hari saya di Aceh. Baru kemarin saya harus pulang. Kalau saja acara ini pagi tadi saya coba sempatkan hadir, tapi ternyata sore dan saya harus pulang. Hari ini harus besok ada acara di Jakarta, jadi harus kembali hari ini juga. Besok lalu kemarin. Ibu dan Bapak sekalian, kami kebetulan di Bappenas mengkoordinasikan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera termasuk di Aceh yang sebenarnya tanggal 31 Maret kemarin di dalam rapat tingkat menteri rencana induk percepatan rehab perekonomian pasca bencana Sumatera ini sudah disetujui. Nah, jadi sebenarnya sekarang sudah saatnya kita sudah beralih ke dalam tahap rehab dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera termasuk Aceh ya. Tapi sebelumnya saya ingin mulai dulu. Tadi Pak Kepala BI sudah menyampaikan ada beberapa tantangan yang saya kira kita sudah pahami bersama, tantangan baik di tingkat global, di tingkat domestik. Saya mungkin tidak akan mengulangi lagi, tapi hanya ada satu yang saya ingin tekankan betul, karena ini proyeksinya akan terjadi di tahun ini. Nah, apa itu? Nah, ini terutama terkait dengan karena ekonomi Aceh sumber yang pendorong terbesarnya itu ada di sektor pertanian. Mungkin saya rasa ada baiknya teman-teman di Aceh juga mulai mempertimbangkan kecenderungan perubahan iklim yang terjadi di tahun 2026 di mana para ekspor di dunia dan juga di tingkat Indonesia sendiri sudah memperkirakan di 2026 ini akan terjadi Godzilla El Nino. El Nino aja kita sudah tahu, sekarang ini ditambah lagi dengan predikat Godzilla El Nino. Jadi memang ini masih proyeksi, tapi proyeksinya ini cukup kuat akan terjadi di 2026. Bila mana El Nino terjadi, mungkin sekarang gejalanya sudah kita rasakan, mulai panasnya agak lebih tinggi dari suhu sebelumnya. Maret tahun ini sudah rekor tertinggi suhu. Termasuk bulan April ini juga sudah mulai sangat kita rasakan panasnya agak lebih tinggi dari panas sebelumnya. Gak tahu nanti Mei, Juni, Juli seperti apa, tapi kecenderungan El Nino akan terjadi. Oleh karena itu, saya nggak nakut-nakuti, tapi kita perlu antisipatif, ya, termasuk nanti bagaimana musim tanam harus kita siasati dan sebagainya, ini perlu kita antisipasi. Ya, jadi tantangan ini bukan main-main. Kalau sudah terjadi El Nino, kekeringan akan terjadi. Biasanya air akan susah, kebakaran terjadi di mana-mana. Nah, antisipasi hal seperti ini yang perlu kita lakukan segera, terutama untuk di 2026. Sementara saya yakin ini ketidakpastian ini masih akan terus terjadi dalam tahun ini maupun juga tahun depan. Oleh karena itu kita juga mesti perlu antisipatif terhadap berbagai macam tantangan yang ada. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, karena berbagai tantangan tadi, saya harus jujur ini kepada teman-teman semua, hingga hari ini untuk 2027 kebijakan ekonomi makro yang disepakati nanti untuk RAPBN, untuk RKP, ya, ini belum disepakati karena dinamikanya begitu cepat terjadi, sehingga perlu banyak
apa ya, misalnya kesepakatan tingkat tinggi yang perlu diselesaikan dulu. Nah, apa yang saya sampaikan di sini ini adalah exercise kami di Bapnas. Ya, ada sasaran pertumbuhan nasional sekitar 6,3 sampai 7,5 di 2027. Ini termasuk dari sisi produksinya seperti apa dan dari sisi pengeluarannya seperti apa. Nah, untuk di 2027 khusus untuk Aceh, ya, kami harapkan betul Aceh bisa tumbuh di sekitar 3,8 sampai 4,1 dengan termasuk juga perbaikan indikator makro lainnya. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan BI kemungkinan akan ada di sekitar range 3,3 sampai 4, berapa tadi lupa saya. Nah, ini mungkin sekitar segitu karena ini banyak sekali faktor-faktornya dan mudah-mudahan setelah pasca rehabilitasi, pasca bencana dari rehab dan rekon ini kita bisa betul mengejar pertumbuhan yang sempat terkontraksi di akhir tahun 2025. Ini ada beberapa angka sasaran makro di Aceh, silakan saja nanti, walaupun ini kembali lagi masih exercise sementara. Ini sebentar lagi kita akan menyusun RKP, menyelesaikan RKP dan juga RAPBN, dan disitulah sebenarnya nanti berapa persisnya untuk pertumbuhan masing-masing daerah, termasuk juga nasional. Saya tekankan lagi, pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah agregat dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, tentunya termasuk Aceh. Dan untuk itu kami menghitung hasil menyeluruh seperti apa kontribusi dari masing-masing daerah terhadap jadi agregat nasional. Berikut Ibu, ya langsung. Ibu dan Bapak sekalian, sepintas terkait dengan kondisi ekonomi Aceh kita semua sudah tahu. Kemarin ada kontraksi setelah bencana, dan kami sebenarnya persis tadi disampaikan Pak Agus berharap betul di awal 2026 ini kita mulai masuk fase yang kita sebut mungkin fase stabilisasi dan juga akselerasi belanja, terutama untuk rehab infrastruktur dasar dan juga pemulihan aktivitas produktif masyarakat. Di triwulan kedua kami berharap juga sektor perdagangan dan industri juga mulai pulih, dan juga termasuk sektor pertanian yang ini terdampak cukup besar kemarin setelah bencana, dan ini kami harapkan pulih di triwulan ketiga. Nah, khusus untuk pertanian ini kami sudah diskusi dengan teman-teman Kementan. Di tahun 2026 ini mereka akan fokus dulu membantu untuk yang sifatnya rusak ringan dan rusak sedang. Itu yang diminta oleh teman-teman Kementan, dan rusak beratnya baru akan ditangani tahun depan karena ini kelihatannya mereka butuh waktu untuk menyelesaikan yang rusak berat tersebut. Harapannya seperti tadi disampaikan, di tahun 2026 ini kita mudah-mudahan masih bisa mencapai antara sekitar 2,5 sampai 3,4%. Mudah-mudahan kita coba kita kejar. Selanjutnya secara keseluruhan, yuk lanjut aja. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, memang betul potret keuangan, fondasi keuangan Aceh ini masih bergantung kepada pemerintah pusat, apalagi setelah terkena bencana seperti kemarin. Nah, untuk itu selain kita juga mengandalkan nanti kontribusi dari rehabilitasi dan rekonstruksi, nah kami mengharapkan betul bahwa penguatan fondasi keuangan daerah ini juga diperkuat, karena bagaimanapun government spending itu adalah salah satu kekuatan kita untuk mendorong ekonomi di Aceh. Yang pertama, kami berharap optimalisasi pendapatan asli daerah ini juga mulai coba dikembangkan, karena kami yakin betul masih banyak potensi-potensi pendapatan asli daerah yang perlu digarap oleh teman-teman di daerah. Saya contohkan saja masalah sampah. Kita semua bayar sampah di rumah. Pertanyaannya, apakah uang yang kita bayarkan tadi masuk ke Pemda? Jawabannya tidak, karena uang itu habis semua di pengumpul sampah dan di truk sampah. Padahal sebenarnya seharusnya uang itu harusnya masuk menjadi pendapatan asli daerah. Perdanya sudah ada, tapi ternyata tidak diimplementasikan. Itu salah satu contoh kecil. Belum lagi terkait dengan pajak kendaraan, belum lagi terkait dengan PBB, belum lagi terkait dengan retribusi lainnya. Dan saya pikir banyak cara digitalisasi, sistem cashless dan sebagainya ini bisa kita
garap ya, dan ini mohon bantuan betul dari teman-teman BI. Saya apresiasi sekali dengan QRIS sekarang, dan itu mudah-mudahan bisa nanti lebih meningkatkan pendapatan baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tidak kalah penting tentunya kita perlu meningkatkan kualitas belanja, ya ini juga pasti, jangan hanya kita menghambur-hambur. Sekarang Presiden minta betul efisiensi, tapi sekalipun juga penting bagaimana belanja itu harus kualitasnya bagus. Dan yang terakhir, berbagai inovasi pendanaan ini juga perlu kita dorong. Kita nggak bisa hanya sekedar mengandalkan APBN, APBD. Sekarang ini banyak sekali mekanisme pendanaan yang sekarang sangat-sangat inovatif yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan baik di pemerintah daerah sampai ke level masyarakat, itu bisa sekali. Ini sebenarnya perlu keterbukaan dan knowledge, dan saya yakin nanti kalau boleh teman-teman di BI, mungkin di keuangan dan juga di Bapeda ini bisa berdiskusi, bisa juga nanti dengan kami bagaimana kita juga melihat berbagai potensi pendanaan yang ada, yang inovatif, terutama bukan hanya sekedar APBN, APBD, utang sana sini, bukan, tapi kita mencoba menerapkan berbagai mekanisme seperti LVC, sukuk daerah, dana abadi daerah, bahkan sampai skema pembiayaan karbon dan sebagainya. Banyak sebenarnya potensi itu. Jadi kita tidak melulu nanti terjebak seperti ke dalam potret yang ada di angka-angka di sebelah kiri ini. Ini angka-angka existing yang saya pikir ini perlu kita perbaiki. Berikut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kemarin jelas bencana berdampak kepada sektor ekonomi dan keuangan. Saya nggak usah cerita panjang lebar ya. Yang pasti disrupsi aktivitas ekonomi lokal, gangguan rantai pasok dan distribusi, ini semua memberikan tekanan fiskal, termasuk tekanan fiskal di daerah. Saya nggak usah cerita panjang lebar, saya ingin cerita terus lagi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kami bersama juga dengan hampir 33 kementerian lembaga dengan 53 kabupaten kota di seluruh area terdampak di 3 provinsi menyusun sebuah rencana induk, ya, rencana induk percepatan pembangunan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana termasuk di Aceh, dan ini adalah kesimpulan dari apa-apa yang sudah kita bahas sampai 2 bulan, dan ini alokasinya. Saya transparan saja menyampaikan di Aceh itu nanti selama 3 tahun, jadi kita akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi selama 2026, 2027 dan 2028 dengan total kegiatan anggaran yang dialokasikan nanti oleh pusat selama 3 tahun ini untuk 7.163 kegiatan itu berada di 59 triliun rupiah. Memang ada beberapa kategori kegiatan lain yang ada sekitar 5,3 triliun itu nanti akan di-cover sendiri oleh pemerintah daerah. Nah, dari 58 triliun ini di tahun 2026 kami mencatat ada sekitar 24,4 triliun yang akan disalurkan melalui anggaran pemerintah, melalui APBN. Baik itu nanti lewat KL maupun juga melalui mekanisme impres atau yang lainnya. Nah, untuk itu kami harapkan betul anggaran 24 triliun tadi bisa mendorong setidaknya ekonomi Aceh dimulai dari kegiatan-kegiatan terutama yang terkait dengan kegiatan konstruksi dan juga kegiatan pemulihan pertanian dan juga kegiatan lainnya. Mudah-mudahan anggaran kita bisa cepat melaksanakan ini karena masyarakat juga butuh, harus segera diimplementasikan. Saat ini sudah disepakati di tingkat menteri, sudah diusulkan kepada Presiden, dan memang kami menunggu proses pengalokasiannya bersama nanti dengan Kementerian Keuangan. Nah, ini nanti 23 kementerian lembaga ini silakan mengajukan karena memang sudah ada di dalam rencana induk yang sudah disepakati di rapat tingkat menteri. Berikut. Ya, ini sebagai gambaran saja beberapa indikator rehab rekon fisik di Aceh. Ini angkanya
ada dari mulai hunian tetap terpusat di sektor perumahan permukiman, termasuk sektor infrastruktur hampir 355,6 km jalan, ada 6.556,3 meter jembatan dan lain sebagainya. Ini akan segera dilaksanakan dan ini memang fokus kita ya untuk segera masuk membantu masyarakat yang ada di Aceh sehingga setidaknya kemiskinan kita bisa kurangi dan juga ekonomi bisa kita pulihkan. Berikut, Ibu dan Bapak sekalian, ini ada sedikit saja, ini memang masih terus dibahas sumber-sumber pembiayaannya akan datang dari mana. Yang pasti Rupiah Murni akan mengcover itu, tapi juga beberapa permintaan datang dari pihak eksternal untuk kerjasama dengan kita semua. Tentunya mekanisme penyaluran dana non Rupiah Murni ini perlu diputuskan segera, tapi sudah ada beberapa yang diputuskan, tapi ada masih hal yang terkait dengan pinjaman maupun syukuk yang perlu dikonsultasikan kepada Bapak Presiden. Ini semua akan dilaksanakan nanti mekanismenya lewat opsi 1 melalui Satgas di tahun 2026 dan bisa saja ada kemungkinan kita akan pilih opsi 3 tergantung nanti dari rapat tingkat menteri berikut bahwa akan dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pelaksanaan di 2027 dan 2028. Jadi kami berharap ini masih opsi dan terus dibicarakan dan tetap minta blessing dari Bapak Presiden. Ini semua akan diatur lewat Perpres. Perpresnya sedang disusun, tapi dalam rapat tingkat menteri kemarin ini sudah disampaikan bahwa pengalokasian jalan terus sambil kita mengatur lewat peraturan Presiden yang kami sedang membahas nanti dengan segmen. Berikut, masih ada terakhir ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tentunya dalam rangka rehab dan reform ini, infrastruktur ekonomi pasca bencana Aceh ini perlu ada tujuan yang kita harus benar-benar ingin sasar. Yang pasti memperkuat infrastruktur ekonomi, terutama pasar dan udara logistik. Ini yang sangat dibutuhkan dalam menjamin kelancaran rantai pasok yang ada, termasuk menstabilkan ekonomi lokal dan juga pemulihan mata pencaharian secara menyeluruh. Ini ada beberapa strategi dan saya pikir ini sudah saya jelaskan tadi, tapi pada intinya kita ingin betul, tadi Pak Bobi juga menyampaikan ini pulihnya fungsi pasar dan distribusi dalam waktu cepat, termasuk stabilitas pasokan dan harga, sambil kita juga mulai meningkatkan ketahanan infrastruktur ekonomi terhadap risiko bencana dan juga yang paling penting adalah percepatan pemulihan ekonomi lokal. Ini teman-teman di Kementerian UMKM kemarin juga sudah mengusulkan dan ada alokasinya memang di dalam rencana induk yang sudah disusun. Sebagai penutup, kami berharap betul pemulihan tadi sebagai tema dari pertemuan ini, pemulihan dari rehab dan reform yang sekarang sedang kita dorong itu menjadi penggerak utama nanti, terutama pada sektor produktif, sehingga ekonomi Aceh ini mulai bangkit kembali. Termasuk kita juga harus bisa menjaga rantai pasok dan distribusi ya, karena ini akan berpengaruh nanti terhadap harga dan ketersediaan barang. Dan yang tidak kalah penting, kita memulihkan kembali mata pencaharian masyarakat dan sekaligus ini terutama menciptakan lapangan kerja, terutama ini dari sektor konstruksi dan juga dari sektor pertanian dan jasa. Ini yang paling penting sekarang. Dan terakhir, saya pikir tadi sudah disampaikan mengenai optimalisasi pembiayaan dan sinergi dari berbagai sumber pembiayaan, dan tidak kalah penting bagaimana kita terus bersinergi satu sama lain, pusat, daerah, termasuk dengan BI, terutama dalam bagaimana kita bisa menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi yang ada di Aceh. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tadi teman-teman ini berpantun ria, kalau saya nggak berpantun juga kayaknya nggak seru. Boleh ya Bu? Boleh, Bang. Ditunggu. Mudah-mudahan nggak sama ini pantunnya kan, gambar derajat PT juga. Gawat. Ke pasar membeli ikan segar. Cakep. UP
UMKM tetap harus dekat. Cakep. Jangan menopang ekonomi rakyat Aceh tercinta. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Air bah datang menghampiri desa, Cakep. menyapu ladang dan juga niaga. Cakep. Mari bangun ekonomi berbasis massa agar kuat hadapi segala bencana. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Medrilzam. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah menyiapkan banyak pertanyaan, tapi kita tahan dulu ya, karena masih ada dua narasumber yang paten kita ini. Tadi kita Institut Office of Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan pengalaman beliau itu udah panjang banget, tapi saya pangkas sedikit aja ya. Salah satunya yaitu beliau pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Pasar Modal Syariah, Direktorat Jasa Keuangan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, kemudian riwayat pendidikan beliau ini PhD-nya di University of Glasgow. University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. Kemudian Master of Economics, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, dan Bachelor of Economics-nya di International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Kepada Bapak Dr. Lukian Tamani, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum saya lupa, saya baca pantun dulu ya, supaya nanti karena kalau saya lupa mesti. Ke Darussalam naik robur. Kayaknya nggak ada yang tahu ya. Belok sebentar di Simpang Mesra. Untuk Aceh yang sejahtera dan makmur, kita semua harus bekerjasama. Jadi ini kayaknya harus tanya, siapa yang dulu pernah naik robur? Banyak juga ya. Nah, berarti Anda pernah menikmati Simpang Mesra. Kalau nggak pernah, gitu ya. Apa itu Simpang Mesra? Silakan tanya yang pernah naik robur. Jadi itu 10 menit tentang saya. Jadi saya pernah di FEPON ya, Terus Ekonomi Syapola tahun 91, tapi nggak selesai, Prof. Karena saya selesai di Malaysia. Nah, jadi bagus sekalian, waktunya singkat. Saya langsung ke slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat, mungkin saya sambil duduk karena biar mudah ininya. Lalu saya isi berdiri aja ya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Pak Syari bahwa Aceh itu menikmati, bukan menikmati barangkali, yang merasakan bala yang luar biasa dengan banjir yang terjadi di bagian tengah Aceh, timur utara, dan juga sampai ke PD misalnya. Tapi belakangan kita juga menikmati dampak atau imbas yang terjadi di Selat Sono, bukan Selat Malaka tapi Selat Hormuz. Dan itu kita lihat dampaknya sudah terasa sebenarnya dengan harga barang yang semakin tinggi. Tadi disampaikan misalnya oleh Pak Agus, dan juga tadi dari Bapenas ya, bahwa dampak harga barang, khususnya tadi ayam dan beberapa komoditas yang lain itu terasa sekali. Sebabnya kenapa? Dia masuk dari salah satunya adalah harga BBM naik. Kalau kita bicara BBM di Indonesia ini rumit sebenarnya, karena kalau kita lihat produksi crude oil kita, minyak mentah itu sebenarnya kebutuhan dalam negeri itu tidak mencukupi, mungkin hanya 40%, sisanya BBM kita impor. Meskipun crude impor kita hanya 40% sehingga saya dari produksi kilang nasional, dan hanya 19% dari Teluk Timur Tengah, dari Saudi, dari Kuwait, selebihnya itu kita aman sebenarnya untuk impor minyak mentah dari Nigeria, Angola, Gabon, dan beberapa negara yang lain. Yang menjadi titik lemah kita adalah di sisi minyak BBM-nya yang sudah diolah, dan olahannya sebagian besar kita mengimpor masalah sekitar 60% di BBM kita itu di Singapura dan Malaysia. Mereka 40, di Singapura itu mensuplai 40-an%, Malaysia sekitar 30-an%, sisanya dari Timur Tengah. Jadi sebenarnya ketergantungan kita kepada Timur Tengah sangat kecil untuk BBM ataupun crude oil. Tetapi Singapura dan Malaysia andalannya untuk crude adalah dari Timur Tengah. Makanya terjadi kelangkaan di situ. Jadi pemerintah terpaksa memang harus menaikkan yang non subsidi. Nah, kalau kita lihat dia akan masuk ke harga barang, ada risiko inflasi
Risiko inflasi menyebabkan apa? Menyebabkan misalnya kebijakan mereka harus lebih hawkish misalnya, ataupun ditahan suku bunganya lebih lama di angka yang lebih tinggi, higher for longer. Jadi nggak bakalan turunin, padahal ekspektasi market kita akan turun sekali, 2 kali lagi misalnya. The Fed malah ada yang bilang sekali lagi itu nggak mungkin gitu. Jadi resiko ataupun dampak inflasi kepada suku bunga yang masih akan tinggi. Di sisi lain kita melihat orang akan ketika melihat misalnya market Indonesia kemarin ada downgrade dari beberapa rating agency, dia akan keluar. Investor akan mencari instrumen yang lebih menarik di luar negeri. Apalagi kalau misalnya suku bunga di US masih tinggi, dia akan outflow, akan migrasi keluar. Nah ini potensinya dua. Pertama inflasi, harga barang tinggi. Yang kedua uang yang ada di kita karena dia outflow-nya tinggi menjadi lebih sedikit. Bayangkan kalau uang beredar di Aceh atau di Indonesia berkurang, maka kita akan berebut terhadap uang yang lebih sedikit. Dan dampaknya misalnya perbankan. Perbankan akan ada kekurangan likuiditas. Likuiditas berarti harga uang yang bisa nanti di lending akan lebih mahal karena likuiditas terbatas. Nah jadi ini imbas yang kita lihat dari Timur Tengah. Nah ini bisa dilihat, nanti slide-nya banyak, tapi saya akan fokus ke berikutnya. Hal lain yang terjadi selain inflasi dan harga-harga barang yang naik dan outflows, ini slide ini luar biasa. Kalau Bapak sekalian lihat, warna biru adalah, ini yang biru itu porsi konsumsi rumah tangga dari tahun 2017. Kita melihat yang hijau itu adalah porsi konsumsi. Kalau dulu orang konsumsi itu sekitar 60% dari gaji, sekarang mendekati 72-73%. Artinya sisa untuk nabung, untuk nyicil itu semakin sedikit. Jadi area yang di atas itu semakin kecil. Itu adalah porsi untuk tabungan. Orang semakin sedikit nabung. Kalau dia semakin sedikit nabung, porsi artinya makan. Ada yang misalnya fenomena yang menarik kalau kita lihat sekarang itu orang makan tabungan. Ketika tabungan udah habis, karena yang tabungan nggak ada lagi, dia akan masuk ke pinjol. Jadi kekurangan likuiditas itu berdampak juga kepada rumah tangga, dan kalau kita lihat semakin meningkat per tahunnya. Ini juga konsisten dengan data yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu menunjukkan di yang paling atas itu adalah porsi DPK dari individu. Yang tadi ya, rumah tangga semakin sedikit uang yang bisa ditabung. Kemudian di perbankan juga DPK dari individu itu semakin sedikit tahun per tahun. Larinya kemana? Larinya adalah kepada perusahaan swasta non keuangan, non bank. Tapi kenapa mereka banyak uang kenapa uang mereka banyak di bank gitu, nggak dibelanjakan? Nah, jadi ini sebenarnya bottleneck di sini. Swasta banyak uang di bank, DPK-nya meningkat, porsi DPK-nya. Mereka ada investasi, mereka nahan duitnya, tidak, misalnya ada perusahaan DPK sekalipun, kalau Bapak sekalian lihat di laporan keuangannya, porsi cash dan setara cash itu kan meningkat. Mereka duduk di atas uang yang tidak diinvestasikan lagi. Ini fenomena yang kita lihat imbas bukan hanya dari perang Timur Tengah kemarin, tapi juga dari long term dari beberapa tahun sebelumnya. Dan perang kemarin memperburuk posisi tersebut. Ini satu. Yang kedua yang saya sampaikan adalah bagaimana dampak pada industri. Kalau dulu sekalian lihat berapa sektor sudah terimbas, kita sangat tergantung kaitannya dengan pertanian dan produk pertanian, perikanan dan kehutanan. Nah, porsi itu luar biasa besarnya dari kontribusi pada perekonomian Aceh. Kalau kita lihat dampaknya, kalau Bapak ini maaf kecilan ya. Tapi kalau kita lihat di sebelumnya sekalipun, kalau kita lihat sektor pertanian itu dia berdampak, mungkin ada positif dan negatif. Beberapa sektor mungkin yang memang misalnya kalau kita bicara demand-nya di Timur Tengah atau di transportasi ekspor melalui Timur Tengah itu akan berkurang, sawit misalnya. Atau sektor lain yang komunitasnya lebih banyak dikonsumsi domestik atau negara-negara Timur Tengah, dia akan menikmati harga yang mungkin masih stabil seperti coklat. Ini kami bedah sebenarnya di BSI kita sedang melihat beberapa komunitas baik di Aceh atau perusahaan nasional secara keseluruhan, ada 100-an lebih sektor yang kita lihat, dan kita membedah mana yang berdampak dengan dari krisis di Timur Tengah. Nah kalau kita lihat ini mungkin ada dua tahap sebenarnya. Harga naik, inflasi meningkat, ini akan berimbas kepada, pertama dia akan menyerang beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor yang pertambangan, dia pasti akan berdampak. Apakah dia berdampak positif, tergantung bagaimana alur flow-nya. Kalau kita bicara misalnya
tadi kekurangan crude oil, berarti eksplorasi migas akan meningkat. Tapi pertanyaan siapa yang akan mengeksplorasi migas kita yang masih sebagai masih cadangan, belum dieksplorasi, apalagi dieksploitasi. Kemudian industri yang lainnya, konstruksi yang benar-benar. Jadi kalau kita lihat dampak terbesarnya adalah biasanya positif kalau kita lihat yang paling atas itu. Kemudian dia akan menyerang juga sektor-sektor yang lainnya. Kalau kita lihat Aceh itu akan terkena di angkutan darat karena Aceh itu high cost economy. Satu tadi dengan WSK beberapa tahun lalu kita menemukan sebenarnya salah satu biaya terbesar untuk investasi di Aceh adalah logistik, transportasi khususnya darat ini akan berimbas. Kemudian industri kalau kita lihat perdagangan juga cukup besar di Aceh, jadi dia akan berimbas juga, tapi lebih kepada sektornya. Nah, Ibu sekalian, yang ingin saya sebutkan juga adalah dampak kepada industri halal. Jadi industri halal menarik karena kalau Bapak sekalian lihat top 5 tujuan ekspor halal itu akan mungkin nggak kebayang ya. Kalau kita lihat misalnya untuk makanan minuman memang terbesar China dan yang kedua Amerika Serikat. Apa hubungannya? Tapi ini realita. Ini data yang dari Kemendak kita ambil, ada HS code-nya. Ini spesifik menyebutkan bahwa untuk makan minuman halal, makan halal itu ekspor terbesar kita China, kemudian Amerika Serikat, India, Pakistan, dan Malaysia. Tapi ini saya perlu disebutkan juga, ini salah satu kontributornya adalah sawit. Jadi sawit adalah produk halal ya, pasti. Jadi ini kita melempar banyak ke China. Fashion ini lebih menarik lagi karena fashion itu pasar sebesar kita adalah Amerika Serikat, kemudian Jepang, Jerman dan seterusnya. Kemudian, nah praktis sebenarnya kalau market halal itu di luar Timur Tengah, Amerika Serikat, India, China, Korea itu tidak berdampak. Jadi kalau itu sekalian di industri halal, maka yang di kosmetika mungkin akan berdampak karena di sini ada pasar Timur Tengah yang cukup besar. Jadi secara kesimpulan sebenarnya industri halal ini masih relatif resilient. Makanya kita dalam forum ekonomi syariah ini, dalam festival ekonomi syariah kita perlu melihat potensi ini yang menurut hemat saya kita belum eksplor di Aceh. Kita tadi disampaikan oleh Pak Robi bahwa Aceh juga harusnya fokus ke sini. Dan kalau kita lihat ekspor halal itu bukan di traditional market yang kita pikir ya, halal itu di Timur Tengah, di Saudi, di UAE, meskipun ada UAE di sini ya kosmetika. Tapi kalau kita lihat produk terbesar Aceh untuk halal itu kan sawit. Turunannya pakan makanan minuman sebenarnya yang kita belum olah secara besar. Jadi sebenarnya kalau kita fokus di halal dan nilai ekspornya bagus sekalian kita bisa lihat cukup besar per tahunnya. Dan dia tumbuh kalau mamin halal itu 63 miliar dolar ekspornya dan dia bertumbuh sekitar 6%. 6-7%. Nah, ini skenario kita buat kalau misalnya dampaknya itu memburuk dari Timur Tengah. Tapi kenyataannya sih kalau kita bicara pasarnya di luar Saudi, di luar Teluk Persia, karena dia akan melewati mungkin langsung dari Singapura ke Jepang ke atas ke Amerika pantai barat misalnya, atau dia melalui terusan Suez yang tidak melewati Selat Hormuz. Jadi sebenarnya dia ekspor ke Eropa aman, ekspor ke Saudi melalui Laut Merah aman, ke Afrika aman, dan ini sebenarnya yang kita di Aceh menurut saya belum kita ekspor. Next, ini kalau kita lihat mungkin ada satu slide ya sebelum ke sini. Ini, jadi ini kami bedah di BSI Sudut itu konsumsi Muslim demand secara global itu industri halal itu luar biasa. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya konsumsi halal untuk produk konsumsi domestik untuk halal itu sekitar 300 triliun. Ekspektasi kami dari tahun ini tumbuh 6%. Jadi yang paling besar makanan minum halal ada rekreasi, fashion. Di Aceh ada sekarang ada minyak red, ada merek-merek fashion yang sebenarnya hijab yang kekinian itu sudah banyak di Aceh. Tapi mungkin kita belum eksplor. Yang kedua, halal itu memberikan kontribusi sekitar 20% dari cadangan devisa kita, total ekspor barang non migas. Artinya industri halal itu sudah mulai memberikan kontribusi yang signifikan, sudah hampir semerupa dari total ekspor non migas kita, dan dia menyumbang devisa yang cukup besar, tidak tanggung-tanggung. Nah ini potensi yang menurut saya kita perlu explore. Dia tadi resilience karena market terbesarnya bukan di daerah berdampak perang dan juga bukan
bukan market yang kita pikir di situ halal ya. Nah ini mungkin yang perlu kita perlu ekspor. Nah kemudian terakhir mungkin saya ingin share satu hal sebenarnya. Aceh itu kalau kita lihat, jadi ada beberapa data ini mungkin data volume perdagangannya. Kalau di sini bisa kalau sekalian lihat, ini tertinggi kita menjual barang ke diri sendiri. Kemudian kalau kita impor barang itu paling banyak dari Medan ya, dari HI. Nah kalau kita bedah lebih luas lagi, ada slide. Oh maaf, nggak dari sini. Tapi ada satu slide yang saya siapkan sebenarnya. Kita menggunakan IRIO, International Input Output Analysis. Jadi kita bisa melihat sebenarnya Aceh itu potensial berdagang dengan siapa. Di analisis yang kami buat itu sebenarnya selain Medan, kita bisa bertransaksi, berbisnis untuk investasi misalnya dengan yang paling tinggi skornya adalah Jawa Timur sebenarnya. Jawa Timur itu mitra usaha yang kita bisa mitra investasi yang kita mulai ekspor. Kenapa Jawa Timur? Karena dia merupakan daerah provinsi yang memproduksi begitu banyak barang yang sumber daya di Aceh. Yang paling besar dia menyerap komunitas Aceh sebenarnya. Jadi yang pertama Jawa Timur, kedua Medan, ketiga Kalimantan seingat saya. Jakarta, ketiga Jakarta. Nah keempat kelima itu ada menurut saya itu perlu kita cek lagi karena ada justru ada Kalimantan Tengah dan satu lagi saya lupa Jawa Tengah mungkin atau Jawa Barat. Nah jadi kita perlu mengeksplor yang selama ini kita belum pernah diskusikan. Aceh itu selalu melihat diri sendiri head to head dengan Medan misalnya Sumatera Utara. Tapi mungkin dengan analisis input output analysis yang kita buat di BSI, kita bisa mengeksplor bagaimana Aceh bisa lebih banyak mungkin melihat potensi karena di sini juga kelihatan sebenarnya dengan Jawa Timur sudah cukup tinggi jualan barang kita ke Jawa Timur dan juga sebaliknya kita komplementer dengan Jawa Timur sebenarnya. Jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan bahan diskusi kita untuk mengembalikan Aceh kembali ke pertumbuhan sebelum bencana di Tamiang di Jakarta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah ya untuk Bapak Dr. Richard Tamani. Enaknya jadi moderator itu ya begini bisa berdiri. Saya bisa merasakan Bapak Ibu itu sebenarnya udah ingin berdiri juga ya. Bercanda ya. Baik, tadi Pak Lukian sebenarnya yang sebagai salah satu bank syariah terbesar di Aceh itu bisa berperan di dalam mendorong UMKM yang terdampak gitu ya. Apalagi dananya banyak, ada dana-dana dari Himbara ya Pak ya. Saya nggak tahu teknisnya gimana, tetapi kenapa nggak dimanfaatkan untuk itu ya? Cocok nggak? Cocok nggak? Ya, nggak cocok katanya. Baik, selanjutnya ini narasumber yang pasti sudah lama ditunggu-tunggu ya, Bapak Profesor Dr. Alyasudin SEMSI. Izinkan saya perkenalkan dulu biodata beliau. Jadi beliau ini adalah Ketua ISEI Aceh. Nah kemudian beliau ini PhD-nya itu di University Putra Malaysia dan menyelesaikan Master of Economics dan Bachelor of Economics-nya di Syah Kuala University. Nah untuk pengalaman riset beliau ini sebenarnya salah satu tim andalan dari Bank Indonesia untuk riset-riset yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia. Juga beliau memenangkan hibah-hibah di USK, hibah-hibah riset di USK, dan beliau ini concern dengan bidang ilmu ekonomi moneter, termasuk di dalamnya itu tentang keuangan digital. Nah kemudian untuk pengalaman karir di luar akademik, beliau ini juga menjadi bukan praktis ya, tenaga ahli di beberapa pemerintahan, misalnya tenaga ahli di Kota Simelu, di Aceh Jaya dan Aceh Barat ya Pak ya. Ya pokoknya tadi ada kopian saya karena sampai 12 halaman ya, jadi tidak mungkin saya bacakan tapi luar biasa. Oke, tadi kita udah cerita tentang fiskal, kemudian cerita tentang pembiayaan bank syariah. Nah, kemudian tentu kita ingin mendengarkan bagaimana pandangan akademisi untuk strategi pemulihan Aceh ke depan. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena Pak Agus sudah mulai berpantun, saya juga tak mau kalah lah ya. Ke pasar Aceh membeli kemeja, warnanya biru, elok rupanya. Marilah kita diskusi dengan sesama demi Aceh makmur sejahtera. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ikan ya. Dari sisi supply, kita hanya menjual barang mentah. Ya. Sektor primer sangat dominan. Kemudian dari agregat demand-nya, kita sangat tergantung kepada impor tadi ya. Kalau kemudian pemerintah, anggaran pemerintah, kalau pemerintah tidak keluarkan anggaran, kita bisa lihat aja di pasar itu tidak ada orang jualan Pak. Jadi sangat tergantung dengan perekonomian pemerintahan. Nah akibatnya, ini Pak Samuel dia pening nih. Kenapa? Basis pajak kita rendah, ya. Jadi nggak bisa kita harap Pak mau basis pajaknya karena pertanian pajak rendah, kesempatan kerja rendah, pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi. Jadi kalau kita harap ke pemerintah Aceh untuk memperbaiki perekonomian setelah bencana ini, itu nampaknya berat ya. Tapi tadi alhamdulillah katanya Bappenas sudah masuk ya dengan pembentukan pengalokasian uang yang besar. Tapi yang kita usul itu Pak 153 triliun Pak yang disediakan sepertiganya aja ya. Ya yang lain itu cari sendiri lah ya. Oke baiklah kita lihat bahwa pemerintah Aceh juga terlalu boros ya. Mohon maaf ini karena terlalu banyak biaya operasionalnya. Sebagai contoh ya, tingkat kabin aja di provinsi itu pakai mobilnya tuh Innova Ribbon. Di fakultas itu dekan aja pakai Innova biasa ya. Jauh sekali. Dekan itu eselon 1B Pak. Kabin itu eselon 3, tapi timpang luar biasa. Artinya apa? Terlalu besar biaya operasional. Nah ini perlu penghematan ya. Pertumbuhan ekonomi tadi ya kita diskusi sama Bank Indonesia, saya tetap bertahan bahwa negatif. Bank Indonesia bilang positif. Tidak mungkin Pak, saya bilang 80% ini perekonomian hancur, tidak mungkin positif saya bilang. Kita diskusi sama Bank Indonesia di Hotel Rasa Mala itu, sepertinya berat Pak, tidak mungkin ini. Sehebat apapun pemerintah Aceh tidak akan dapat dia positif. Ternyata betul dia negatif ya. Nah ini Pak, fiskal kita Pak, tidak ada satupun yang mandiri Pak. Jadi tidak bisa diharap Pak. Pemerintah Aceh juga rendah ya. Kabupaten kota hanya pada Aceh aja yang agak sedikit rendah itu statusnya. Bukan mandiri Pak, rendah. Yang lainnya sangat rendah. Nah ini kan sama dengan kalau ada menantu kita suruh beli Pajero Sport ya. Tapi uangnya 2,5 juta tidak dapat Pak. Lama kali nunggunya. Ya. Menghadapi kemiskinan aja yang ada selama ini pemerintah Aceh aja pusing Pak. Apalagi ditambah dengan kejadian yang kemarin 2025. Jadi sehari sebelum pengumuman bahwa banjir besar itu kita diskusi sama asisten 3 kalau nggak salah. Pemerintah Aceh sudah mengalihkan alokasi anggarannya untuk yang lain. Sedangkan anggaran bencana sudah diperkecil. Karena diharap bahwa akhir 2025 tidak ada bencana. Ternyata besoknya terjadi bencana. Ini Pak, tidak bisa kita pungkiri Pak. Sehebat apapun kita, dengan kemandirian fiskal yang rendah ini, tidak bisa mengatasi kemiskinan yang sudah ada. Ditambah lagi dengan kemiskinan yang baru. Nah kapasitas fiskal juga menyedihkan nih. Kalau tanya sama Pak Saubadi ini, sama ini, tidak ada uang Pak. Uangnya uang receh semua Pak. Kalau dulu uangnya cap mati murah Pak. Sekarang cap ibu apa namanya? Uang seribuan Pak. Tapi seleranya beli pizza, nggak bisa Pak. Jadi ini bukan menghina, ini kenyataan. Nah strateginya apa? Daya beli masyarakat Pak. Tadi kalau mau Bappenas masuk, daya beli masyarakat harus didorong. Kenapa? Salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dari agregat demand itu adalah belanja rumah tangga. Kemudian apa? Penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang perlu kita dorong dari rekon ini. Tapi tadi kalau Satgas nggak bisa Pak, harus menciptakan
rehabilitasi rekonstruksi Pak, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Karena kalau Satgas itu hanya pandang-pandang aja tugasnya Pak, koordinasi sana, koordinasi sini, tidak ada action Pak. Jadi serendah-rendah iman itu adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Tadi katanya ada penurunan biaya produksi. Kenapa? Karena infrastruktur kita rusak, jalan dan jembatan. Kalau dari Sungai Pesangan itu semua jalan dan jembatan sudah putus Pak. Akibatnya apa? Ongkos naik. Dan makanya tadi inflasi naik. Dukungan terhadap usaha lokal. Nah, saya berharap tadi dari BSI itu ada mana alokasi untuk pemulihan ekonomi, terutama untuk pelaku ekonomi. Nah, jadi karena BSI ini sudah monopoli di Aceh ini ya. Jadi apa peran BSI ini untuk mendorong peran sektor usaha ini? Nah kalau pemerintah pusat tidak ada pilihan Pak, tidak boleh Satgas Pak. Dia harus Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Tidak ada pilihan lain Pak. Jadi opsi ketiga tadi betul. Dan ada satu lagi, harus membuat proyek strategis nasional. Kenapa? Karena di hulu itu sudah rusak Pak. Hutan udah hancur. Kalau tidak dilakukan rehabilitasi di pusat, di atas, di hulu, maka November depan, November yang akan datang ini kita akan menghadapi banjir yang jauh lebih besar. Karena apa? Karena di atas itu udah botak Pak, tidak ada lagi yang menahannya. Jadi itu perlu proyek strategi nasional untuk melakukan rehabilitasi di hulu Pak. Jadi jangan hanya kita perbaiki di hilir, tapi kita lupa yang di hulu. Kenapa? Karena fungsi hutan salah satunya adalah mengatur tata air. Tadi katanya El Nino, Grand El Nino, Giant El Nino, apa Godzilla El Nino. Tapi kita jangan lupa bahwa kalau hutan kita rusak, maka dampaknya jauh lebih besar lagi yang akan dihadapi oleh Aceh. Jadi hanya dua Pak, satu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, yang kedua adalah menciptakan proyek strategis nasional di bidang kehutanan, perkebunan dan pertanian. Nah kemudian pemerintah daerah ini juga kita harus sama-sama Pak. Kalau kita mengharap pemerintah pusat semuanya tidak bisa. Tadi hanya 53 triliun ya, yang diusulkan sekitar 153 triliun. Maka pemerintah daerah harus apa? Merapikan ikat pinggang Pak. Ya, harus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui apa? Reorientasi alokasi anggaran Pak. Jangan lagi untuk biaya operasional yang besar, tapi kita harus melakukan alokasi belanja yang lebih produktif. Kita buat apa? Front loading belanja daerah. Jadi belanja daerah kita harap itu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, jangan lagi hanya untuk konsumsi. Kemudian apa? Ini basis UMKM. Tapi kalau Pak Sofwadi bilang kalau kita berharap UMKM tidak ada lompatan ekonomi kita. Dan paling tidak UMKM bisa menyerap tenaga kerja. Nah tadi kata BSI kita harus berdagang sama timur, saya nggak cocok Pak. Kenapa? Karena kalau kita berdagang sama timur, produk kita tuh hampir sama Pak. Sumatera Utara, sawit juga, semua hampir sama. Seharusnya orientasi perdagangan kita itu ke barat. Kenapa? India itu, China aja ada 100 juta lebih penduduknya. Ada Pakistan di sana. Jadi orientasi perdagangan kita bukan lagi ke timur, tetapi kita harus orientasinya ke barat, bukan lagi outlet yang lain. Nah kalau pusat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh ini bisa dibuat sekaligus untuk meningkatkan infrastruktur bisnis, kita juga bisa memanfaatkan peluang ini untuk apa? Melakukan orientasi ekonomi kita bukan lagi ke arah timur, tetapi kita ke arah barat. Oke, kemudian kita lihat apa? Ini sudah dibahas tadi sama Pak Penas, saya tidak usah lagi lanjutkan ini. Oke, nah demikianlah kita harapkan bahwa dengan adanya reformasi fiskal ini, kita berharap ekonomi Aceh bisa lebih cepat pulihnya Pak. Kenapa? Pak tentara ini juga susah juga Pak, karena orang ribut itu karena dua hal Pak. Yang pertama sejengkal perut. Kalau orang lapar, dia tidak berpikir Pak. Ya, yang sibuk siapa? Polisi sama tentara juga nanti. Yang kedua sejengkal di bawah perut. Nah kalau dua itu aman, amanlah perekonomian kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tanya jawab, mohon panitia untuk bersiap ya, mengedarkan mikrofonnya. Untuk sesi pertama ini kita buka 3 penanya dan kita punya 30 menit ya. Jadi
pertanyaannya jangan terlalu panjang ya. Silakan angkat tangan. Ya, yang tengah ini ada 2 orang. Ada lagi? Yang sebelah kanan ya ada 1 orang. Yang sebelah kiri? Baik, oke. Kita persilahkan dulu Bapak yang di tengah ya. Boleh Pak. Perkenalkan namanya ya Pak ya, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharuddin Kurnia, PLT Kadis Tanbun Aceh. Menarik sekali materi kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, baik yang Menteri Bappenas, kemudian yang ada di ruangan ini. Sekitar 59.000 hektar kurang lebih sawah terdampak. 27.000 hektar kurang lebih itu usaha ringan yang saat ini sedang ditangani oleh pemerintah melalui Kementan dengan nama optimasi lahan. Sekitar 13.000 hektar itu usaha sedang yang baru ada uangnya baru sekitar 4.300. Masih ada sekitar 8.000 lagi yang sedang diusahakan oleh Menteri Pertanian. Belum lagi usaha berat 16.000 hektar. Betul yang Bapak sampaikan bahwa untuk usaha berat itu nanti mungkin tahun depan, tapi rakyat kita sampai saat ini masih menjerit. Di sisi lain, saya ingin konekan ini Pak, mungkin Bapak dan Bappenas juga bisa diberi jadi solusi. Pak Presiden melalui Menteri ATR BPN tidak boleh mengurangi LBS, luas baku sawah, dan juga LP2B. Saya sudah sampaikan sekitar 1,5 bulan yang lalu di Jakarta di Kementerian ATR BPN bahwa kita punya potensi kehilangan LBS atau LP2B sekitar 16.000 hektar. Aceh dikasih waktu sampai Juni 2026. Apabila ini tidak selesai, maka Jakarta yang akan ambil alih. Nah ini berbahaya Pak. Rakyat kita tidak mampu bersawah, tetapi pada saat yang sama itu tidak boleh beralih fungsi. Nah ini solusinya harus diambil jalan tengah Pak. ATR BPN dengan konsepnya kita di pertanian ada rakyat di situ. Nah ini mungkin perlu pemikiran Pak, dengan kondisi bencananya harus dilihat. Indikator bencana belum ada kalau kita lihat di sana. Kalau dipaksakan dengan konsep otoriter, mohon maaf nih seperti itu, kami punya beban. Saya baru pulang juga dari lintas timur Pak. Ini insya Allah nanti Pak Dirjen Lin juga akan datang kemari untuk melihat ini semua. Pak Menteri juga katanya akan mau kemari, tapi belum ada yang signifikan. Nah ini kebijakan ini yang terkait rusak berat nih Pak, mohon itu menjadi perhatian kita, walaupun mungkin topiknya tidak langsung, tapi ini akan berdampak pada ekonomi kita. Itu belum lagi kami menunggu yang sekitar 8 hektar yang rusak sedang. Kemudian ini kan tren berdampak pada yang lain. Ketika yang sampaikan tadi bahwa minyak kita itu naik, tapi di sisi lain dengan sektor perkebunan ini menjadi hal yang sangat menggembirakan. B50 mungkin terus akan kencang untuk diupayakan, tapi mohon juga Pak, B50 dikencangkan, nanti jangan lagi nanti hutan-hutan kita juga jadi sawit. Walaupun pada saat itu hutan-hutan kita juga untuk sawah sekarang ini dengan berbagai regulasi masih bisa diutak-atik. Nah, jangan kita mengejar produksi dan produktivitas, tapi ada sektor lain juga yang dikorbankan. Jadi untuk Aceh sebenarnya kalau dari sisi luas sawah, mohon maaf Pak, saya orang pertanian, tapi saya harus sampaikan juga kita setiap tahun surplus. Walaupun bencana ini kemarin Pak Agus sampaikan ini sekitar 12,9% itu kita mengalami pengurangan dari data BPS. Perlu ada perhatian juga Pak, dikunci sedikit ketika proses untuk cetak sawah dengan nama produksi. Kita jangan sampai mengabaikan hal-hal yang bersifat lingkungan, sama yang kata Prof tadi. Jadi kita berbasis bencana ini perlu benar-benar dikunci Pak. Jadi jangan nanti setelah kita meningkat produksi justru bencana nanti akan datang lagi. Nah kita cost-nya akan tidak murah untuk itu. Pengalaman tsunami memunculkan hal baru dari teknologi, tapi banyak korban yang dihasilkan, tidak hanya jiwa tapi juga ada benda yang dampak sinyalnya juga demikian. Jadi mungkin saya sepakat sekali Pak bahwa saya juga mengalami tsunami pada waktu itu. Kalau hanya Satgas, ya pengalaman kami ya ketika kita ngomong ini kita harus tanya lagi ke daerah lain atau ke sumber atau kementerian lain uangnya dari mana. Kami sendiri sekarang mengalami kesulitan, fiskal APBD juga tidak memadai, sehingga sangat berharap kita dengan fiskal dari pusat. Saya kira itu komentar atau data pertanyaan, mohon solusinya dari Bapak Ibu sekalian bagaimana terutama di sektor pertanian ini bisa segera cepat teratasi, walaupun kami tahu ada yang tidak bisa selesai pada tahun ini, tapi bagaimana Pak untuk mengatasi hal-hal yang mungkin ada solusi lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Ansarudin. Kami persilakan yang sebelahnya ya. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji, saya mahasiswa dari Universitas Yokola. Pertanyaan saya ke pemateri ketiga yaitu Profesor Dr. Ali Sudin PSD. Dan pertanyaan saya tadi, saya lihat ada permasalahan yang menurunnya ekonomi Aceh itu ada beberapa, yaitu ketergantungan pertanian, kemudian perikanan, kemudian ada ekonomi juga, kemudian ada impor juga, kemudian ada lagi tambang ilegal. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait ada investor masuk ke Aceh? Apakah ada pengaruh signifikan untuk meningkatkan perekonomian Aceh ini? Dan saya lihat ada baca berita juga investor ini enggak mau masuk ke Aceh karena ada peraturan yang sulit atau birokrasinya yang mempersulitnya kayak gitu Pak. Adakah pengaruh untuk investor masuk ke Aceh ini? Karena Bapak bilang tadi untuk meningkatkan perekonomian Aceh itu menciptakan lapangan kerja. Kalau ada investor masuk kan bisa menciptakan lapangan kerja Pak. Terima kasih Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Mahasiswa kita luar biasa. Langsung ke Pak dosennya ya. Oke, yang ketiga silakan. Bapak yang Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Maulana, mahasiswa dari Universitas Yokola, Fakultas Pertanian. Di sini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak mengenai tentang peternakan. Dapat diketahui bahwa bencana alam bulan yang lalu itu menimbulkan beberapa kendala, seperti para sapi peternak itu hanyut terbawa arus dan banyaknya kematian ayam maupun itik juga. Nah, untuk dampak ini membuat ekonomi Aceh itu menjadi menurun. Salah satunya tadi telur ayam ras itu berkurang produksinya di Aceh sendiri. Untuk itu saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, bagaimana solusi Anda mengenai hal tersebut? Dari pemerintah sendiri, apakah ada bantuan untuk para peternak agar mereka bisa membudidayakan lagi sapi mereka maupun ayam? Nah, kebetulan beberapa teman saya anak peternakan, mereka meneliti dari sapi-sapi para peternak. Salah satunya mungkin di daerah Aceh Tamiang. Untuk itu mereka menjadi terkendala. Untuk selanjutnya, saya ingin menanyakan apakah ada bantuan dari pemerintah untuk Aceh Tamiang sendiri agar ada pemasukan hewan ternak yang baru untuk para peternak. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Baik, sudah ada 3 penanya dan yang pertama tadi mungkin Pak Medrilzam bisa mengomentari. Kemudian untuk pertanyaan Fauzi tadi juga Pak Dr. Profesor, Pak sudah sore kayaknya nih. Pak Prof bisa mengomentari, dan Maulana ya dari pertanyaan kayaknya lebih cocok itu ke Pak Lukian ya, yang terkait dengan pembiayaan UMKM. Baik, silakan Pak. Pak Medrilzam. Saya dulu ya Bro. Baik. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi dari Pak Hasanuddin, terima kasih. Smart sekali pertanyaannya, dan saya pikir ini sangat-sangat relevan dengan apa yang sudah kita bahas sampai 2 bulan ini terkait dengan pertanian. Memang betul seperti yang tadi saya sampaikan, dampak yang besar bencana ini kepada pertanian, dan ini tentunya sangat-sangat mengganggu kepada upaya kita terutama dalam merehabilitasi dan merekonstruksi kembali livelihood yang ada di tingkat masyarakat. Makanya kita sekarang ini mencoba mengupayakan betul sebenarnya yang paling tercepat agar masyarakat di sini bisa setidaknya bisa survive di tahun 2026 ini seperti apa. Tadi dapat saya sampaikan di 2026 ini saja kita
dalam perencanaan itu kita akan menggelontorkan hampir 24 triliun ke Aceh di 2026 ini. Dari total 60 triliun lah ya, kita anggap 3 tahun tadi. Nah, di antaranya tentunya itu ada untuk sektor pertanian. Memang yang terbesar dari alokasi itu memang masuk untuk membangun kembali infrastruktur. Itu tadi banyak jembatan yang putus, jalan yang rusak, sungai yang berubah alirannya dan sebagainya, sehingga akhirnya pasokan barang, supply side-nya itu menjadi susah sehingga ada inflasi dan segala macam, sehingga akhirnya memberatkan masyarakat. Nah, khusus untuk pertanian dapat saya sampaikan memang kemampuan dari teman-teman Kementan untuk tahun ini memang mereka tuh masih mengejar yang rusak ringan dan rusak sedang dulu. Dan mereka sudah menggunakan dana reguler mereka, ya. Jadi ini ada dana reguler Kementan yang sudah dipakai, yang tadinya buat yang lain, gitu, tapi akhirnya dialokasikan kembali untuk membantu Aceh. Dan sekarang mereka meminta bantuan tambahan anggaran ABT ya dari pusat. Ini di tahun 2026 ini kalau saya nggak salah sekitar hampir 1 triliun atau 1,5 triliun gitu. Nah, ini yang sekarang sedang ditunggu prosesnya, karena memang butuh ada proses pengalokasian nanti Kementerian Keuangan, dan ini tentunya perlu effort yang cukup yang mesti bersinergi kita satu sama lain ya, sehingga nanti di 2026 ini sektor pertanian ini bisa dibilang ya mulai pulih kembali, dan apalagi di 2027 kita akan masuk ke yang rusak berat. Nah, yang rusak berat ini nggak mudah karena lumpurnya cukup tinggi, dan kita juga harus mempertimbangkan kemana kita harus buang lumpur, bagaimana cara mengeruknya dan sebagainya. Dan ini tentunya butuh biaya. Dan ini teman-teman Kementan hati-hati betul, dan juga tidak kalah penting memang kebijakan saat ini kita tidak akan mengkonversi tadi lahan sawah abadi tadi LP2B dan sebagainya. Nah, memang perlu ada titik temu di mana di sini, terutama di sektor pertanian ya. Saya kebetulan tidak menangani langsung sektor pertanian, tapi kami harapkan ini ada titik temu. Tidak hanya sekedar mengkonversi lahan, apalagi lahan sawah menjadi lahan yang lain-lain, tapi di sini kita juga mesti bisa meng-cover kebutuhan masyarakat yang ada. Sekarang ini bansos terus jalan, ya, dari Kemensos, sehingga masih ada setidaknya bantalan-bantalan sosial masih bisa diharapkan. Tapi betul harus bisa dicari titik temunya antara yang sawah-sawah tadi yang sedang direhabilitasi kembali, opsi cetak sawah, oplah dan sebagainya, ini coba dipertemukan dengan kebijakan LP2B yang tidak boleh hilang dan sebagainya. Nah, tadi betul kita juga mesti melihat potensi B50, ya, potensi B50 yang sekarang Pak Presiden juga terus dorong. Tapi sekali lagi saya berharap betul sebenarnya kita tidak membuka hutan lagi. Kalau betul, saya sudah berkali-kali menyampaikan di berbagai forum, ini cobaan ini sebenarnya dari Tuhan, cobaan ini, dan ini kita juga ada salahnya, kita mengkonversi hutan menjadi sawah di mana-mana, di Sumbar, di Sumut maupun di Aceh. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran buat kita, dan kami harapkan betul bukannya kita ekspansi dari sawit kita, tapi meningkatkan produktivitas sawit kita. Jadi ini jaringan sepertinya ya. Gimana? Kita lanjutkan? Lanjutkan? Oke. Baik, kami mohon Bapak Lukian ya untuk berkenan menanggapi pertanyaan yang ketiga tadi. Ya, baik. Untuk pembiayaan sektor perikanan, peternakan ya, dan secara luas pertanian, perikanan dan pertanian, kehutanan sebenarnya. Kalau kita lihat di wilayah kerja BSI, misalnya di area Losmoi dan Labuh misalnya, secara perbankan sebenarnya bukan hanya BSI ya, bank lain juga peningkatan
kredit atau pembelian di sektor ini sebenarnya meningkat cukup tajam. Saya di Lusmai dari 300 menjadi 1,9 dari 24 ke 2005. Kemudian yang di Aceh Merauke lebih besar lagi, meningkat 5 sampai 6 kali lipat. Porsi BLC sendiri ada sekitar 14-15% untuk mikro misalnya di sana dan seluruh di area tersebut. Artinya memang keberpihakan perbankan sudah kelihatan di sektor-sektor tersebut. Jadi mudah-mudahan ini dari data per Desember 2005. Kalau kita lihat, kita bisa zoom in lagi di kuartal 1, mungkin ada kelihatan lagi sebenarnya bahwa bank sudah siap atau bank sebenarnya sudah melakukan dan siap untuk mensupport sektor-sektor yang berubah atau jatuh ketika bencana tersebut. Jadi itu mungkin sinyal yang baik ya. Jadi kalau kita lihat peningkatan mobilitas di Aceh semakin meningkat terus setiap tahunnya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi channel di mana nasabah-nasabah tadi bisa mengakses kemudian. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Lukian ya. Dan kepada Prof. Alisudin bersedia untuk menanggapi Maulana tadi ya. Ya, terima kasih ya. Fauzi. Ya, Fauzi. Kalau kita lihat dari investasi ya secara nasional, Aceh itu hampir yang terbawah ya. Walaupun kita mengatakan bahwa sumber daya kita banyak, tapi selera orang untuk investasi itu rendah. Ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama, bahwa di perekonomian kita itu rata-rata tidak mencapai skala ekonomi. Ya, kita tuh barangnya tuh tersebar sangat luas. Misalnya kalau kita mau buat peternakan, nah itu kan tersebar dia, jadi tidak mencapai skala ekonomi. Kalau tidak mencapai skala ekonomi, bisnis itu malas dia masuk. Yang kedua itu Pak, Sawadi selalu bilang tuh, infrastruktur bisnis kita sangat rendah. Jadi kalau swasta disuruh bayar lagi infrastrukturnya sendiri, sampai meninggal dia 13 kali hidup lagi tidak mau dia buat. Dan meninggal dia hidup lagi tidak mau dia buat. Ya. Yang ketiga, bahwa ada studi membuktikan bahwa pungutan liar di Aceh itu sangat tinggi. Ini memang tidak nampak dia. Tidak nampak itu sama seperti orang rame-rame ada yang kentut tapi baunya terasa kita ya. Sehingga investor tidak mau masuk. Kalau yang satu lagi adalah bahwa proses perizinan kita tuh ribut, berbelit-belit. Itu yang membuat investor itu malas datang. Ya. Nah ini yang tugas berat dari pemerintah Aceh. Saya berapa kali ngomong ini sama dengan Pak dulu Kepala BI sebelumnya, kaget beliau ya. Saya tidak suka-suka bilang, selagi proses perizinan sangat sulit, kemudian pungli masih tinggi, jangan berharap orang bisa masuk tanpa investasi. Tapi saya berharap itu investasi itu domestik yang paling utama. Kenapa? Kalau asing, dia akan bawa lagi uangnya ke tempat dia. Kita berharap domestik. Nah yang banyak sini apa? Kalau di Banda Aceh itu ya warung dibuka, tutup satu, bukan tutup dua, buka satu. Kenapa? Karena pasar kita itu aja. Besok Pak Samudi masuk, tentu saya masuk. Tapi tidak ada orang lain, makanya kita perlu ada pariwisata. Nah sebenarnya ada dua sektor yang paling dominan kita di Aceh. Yang pertama adalah perikanan. Ini yang tidak digarap kita. Laut kita luas, yang tidak ada laut itu cuma 5 daerah. Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, Sumbu Salam. Selain itu kita punya potensi ikan kita banyak, tapi kita tidak garap. Yang kedua apa? Pariwisata. Kalau dua sektor ini aja maju, kita tidak pusing lagi kita untuk mencari duit. Apalagi untuk proses rehabilitasi. Sebenarnya masyarakat ini kalau dia punya jalan, dia tidak perlu pemerintah. Pemerintah hanya membuat regulasi aja. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Prof atas tanggapannya. Kita sudah terhubung kembali dengan Pak Medrilzam ya. Bapak, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Bu Jenny. Mohon maaf tadi terputus, nggak tahu kenapa. Baik, silakan Pak dilanjutkan tadi. Baik, tadi saya lanjutkan kembali. Tadi kelihatannya saya terhenti pada saat cerita tentang B50 ya. Iya betul. Jadi betul. Tadi memang kita sekarang karena dampak dari globalisasi, dampak dari perang Iran dan Israel dan Amerika dan sebagainya ini, kita tentunya perlu mendorong betul
potensi yang kita miliki, terutama dalam hal ini dalam konteks sawit, dan sekarang Presiden sudah mendorong ke arah B50. Alhamdulillah naik sekarang mulai dari B20, 30 sampai sekarang B50. Tapi kembali lagi saya ingin sampaikan di dalam forum ini bahwa kita juga tidak ingin menambah kerusakan hutan kita. Kita harus jaga hutan kita dan kita harus pertahankan sekarang apa yang ada. Di dalam pertemuan, berbagai pertemuan di dalam rehab-rekon, saya masih menerima, masih ada usulan-usulan untuk membuka kawasan hutan, terutama untuk relokasi, untuk macam-macam. Tapi kami sekarang ini karena tahu tata guna lahan inilah yang menyebabkan kerusakan di mana-mana oleh karena dampak hidrometeorologi itu, makanya di dalam rehab dan di dalam rencana induk secara jelas disampaikan bahwa tidak akan ada lagi perluasan masuk ke dalam hutan. Makanya bahkan di dalam rencana induk diminta betul semua pemerintah daerah melakukan review terhadap berbagai keterlanjuran yang ada dan mengacu merefer kepada zona rawan bencana yang ada di dalam rencana induk. Ada peta 150.000, ada berbagai zonasi di sana yang sekarang silahkan direview, silahkan dilihat sehingga bisa menjadi masukan nanti di dalam perubahan rencana tata ruang. Jadi kami mohon betul arahan-arahan dari rencana induk tadi dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang ada di daerah. Tadi saya senang sekali ada dukungan dari audiens bahwa jangan Satgas tapi BRR. Betul. Memang kami sudah bahas ini di tingkat kementerian, di tingkat menteri bahkan saya sendiri yang hadir dan ada beberapa menteri juga mendukung. Tapi memang untuk 2026 ini nggak mungkin kita langsung membentuk BRR. Kita jalan dulu dengan Satgas yang ada dan kami melihat Satgas yang ada sekarang cukup efektif, dipimpin oleh Pak Menko PMK, dipimpin oleh Pak Mendagri. Setidaknya sampai tahap darurat, sampai tahap transisi ini sudah lumayan membaik. Tapi kita lihat nanti selama setahun ini tentunya kita secara paralel berproses dan tentunya perlu ada blessing dari Bapak Presiden untuk membentuk BRR ini. Kami mohon dukungan juga dari semua pihak agar BRR ini bisa terlaksana dan itu memang menjadi salah satu rekomendasi yang diusulkan di dalam rencana induk. Saya ingin sedikit membahas tadi dari panelis ketiga Pak Prof menyampaikan bahwa kebetulan ekonomi Aceh ini mau dibawa kemana? Betul tadi disampaikan kita di dalam RKP 2027 kita ini sekarang memang ingin mendorong yang namanya produktivitas, investasi dan industri. Tapi pertanyaannya kalau produktivitas jelas Aceh harus meningkat, baik dari SDM-nya maupun sumber daya alam. Tapi kalau industri maupun investasi mau kemana? Persis tadi pertanyaan dari Mas Rehan. Dan jawabannya betul. Kebetulan kami juga kemarin berbicara terutama dengan teman-teman di Sabang. Orientasi kita bukan lagi ke dalam kalau di Aceh. Kalau di alam kosnya ke dalam negeri, ke Indonesia, kosnya pasti akan logistik cost terutama ini akan sangat besar. Dan akan sangat mahal bila mana produk-produk Aceh ditransfer ke dalam Indonesia. Dan orientasinya betul harus ekspor keluar. Ada ke India, ada ke Thailand, ke Malaysia. Banyak sebenarnya yang menunggu Aceh ini untuk mensuplai karena sumber daya alamnya juga cukup baik. Nah, memang dalam beberapa diskusi sekarang kelihatannya perlu ada reorientasi, terutama Aceh ini mau dibawa kemana, terutama untuk Sabang mau dibawa kemana. Nah ini yang perlu kita bahas dan kemarin sudah ada beberapa diskusi yang menarik, termasuk juga mendorong Aceh di pariwisata, persis tadi yang disampaikan Pak Prof tadi. Jadi kelihatannya selain pertanian dan perkebunan, termasuk pariwisata yang perlu kita dorong sama-sama dan saya nggak tahu nih mungkin nanti industri yang spesifik seperti apa yang perlu kita gali lebih dalam sehingga orientasinya bisa lebih keluar. Contoh misalnya galangan kapal, mungkin di Sabang bisa dibangun seperti galangan kapal sehingga sebelum mereka masuk ke Singapura, ke Batam dan sebagainya setidaknya air, bahan bakar termasuk perbaikan kapal sebelum masuk perjalanan lebih panjang lagi bisa ke Timur Tengah atau ke Cina
Itu bisa di tengah-tengah bisa kita tangkap peluang-peluang ekonomi yang ada dari pelayaran-pelayaran yang ada. Nah, tentunya ini semua perlu effort, kembali lagi. Dan tadi investasi harus spesifik, harus tajam betul, kita pilih yang mana sehingga memang peluang-peluang yang ada bisa kita tangkap lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu ya, termasuk tadi peternakan, sorry saya lupa ini. Dari Mas Rehan tadi terkait peternakan. Peternakan ada di dalam rencana induk, walaupun saya nggak tahu detailnya ya, tapi ada, sudah dibahas, dan itu menjadi bagian dari sektor pertanian. Silakan nanti ditanyakan saja dengan teman-teman Kementan, karena memang waktu itu sempat kita bahas ada beberapa alokasi yang memang diperlukan untuk membantu di sektor peternakan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Bu. Mohon maaf tadi terputus. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus ya. Saya yakin masih banyak puluhan pertanyaan dari Bapak dan Ibu, juga dari mahasiswa. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Jadi untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Tetapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu boleh nanti disampaikan ke panitia untuk diberikan tanggapan oleh narasumber. Setuju? Oke. Baik, terima kasih banyak. Setia ya. Nah, untuk kesetiaan itu saya akan membacakan sebuah pantun penutup. Ini kali ini gini jawabannya bereh. Ada mahasiswa kalau suaranya nggak kuat nggak pulang. Oke ya. Wisata Sabang terkenal dengan sate gurita. Bereh. Singgah ke Takengon minum kopi. Mari bersinergi membangun Aceh bersama. Hadapi bencana dan tantangan global dengan strategi. Tepuk tangan untuk pantun kita. Baik, saya pribadi mengucapkan mohon maaf kalau ada salah kata dan salah sikap. Kita tutup ya seminar kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa memberikan momen yang luar biasa pada siang hari ini. Tentunya kita berharap diskusi ini dapat membuka wawasan baru kita semua tentang bagaimana Aceh dapat merumuskan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi pasca bencana dan juga di tengah tantangan global yang semakin meningkat. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, kepada moderator kita Bapak Desa dan juga Bapak Gus Jusaini. Kami ucapkan terima kasih dan silakan dapat kembali ke tempat. Rekonstruksi, jadi memang kegiatan ekonominya masih tertahan ya. Tadi disampaikan juga untuk perbaikan lahan pertanian belum menyeluruh, masih yang rendah dan sedang, sedangkan yang berat kan masih belum ditanganin ya. Nanti kalau di 2027 harapannya bisa semuanya ditanganin sehingga ekonominya normal kembali. Untuk saat ini upaya yang sudah dilakukan cukup baik, yaitu tadi kita tinggal bagaimana untuk mendorong masyarakat ya, untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, juga upaya dari beberapa komponen yang ada di masyarakat ya, baik dari kementerian lembaga kayak di Bank Indonesia. Kami juga mencoba untuk bahu-membahu gitu ya, mempercepat pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi. Salah satunya kami lagi mencoba untuk menanam bawang merah maupun cabai ya, apapun yang nanti tergantung dari hasil kajiannya itu di daerah yang terdampak bencana berat ya, yang tertutup lumpur tinggi. Mungkin nggak kita nanam sehingga ketika mungkin itu akan bisa mendorong untuk mempercepat. Moga-moga ya, tapi ini lagi dalam bentuk kajian. Kemarin kita sudah ambil sampel tanah, moga-moga hasilnya bisa segera. Artinya Pak, kalau misalnya lahan pertanian ini tidak cepat ditangani dulu, ekonomi kita juga akan makin susah untuk bisa naik. Bagaimana Pak? Betul. Jadi gini, memang Aceh sendiri sebagian besar ini kan ditentukan oleh PDRB Aceh ini kan sebagian besar ditentukan lapangan usahanya pertanian. Ya ada perkebunan macam-macam ya campur di sana ya di dalam pertanian. Jadi upaya untuk memperbaiki lapangan usaha ini memang harus segera dilakukan supaya kita cepat pulih kembali. Kalau ini belum ya memang akan agak terlambat gitu ya. Soal inflasi berarti Pak. Inflasi apa yang kamu tanyain? Upaya sendiri dari BI dan Kopinda untuk mendorong
Untuk inflasi, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi ya, disampaikan beberapa upaya sudah banyak dilakukan ya. Upaya yang dilakukan mulai dengan bagaimana kita melihat permasalahan yang ada, komoditas apa aja sebagai penyumbang inflasi utama, itu kemudian kita address untuk kita selesaikan. Bahkan kita ini sudah ketemu setiap hari Senin ya, mendengarkan evaluasi inflasi, kemudian diikuti dengan rapat di TPID langsung. Biasanya kita lakukan 2 minggu sekali, itu untuk membedah kira-kira inflasi apa aja yang terjadi di Aceh, dan kemudian kita bisa merespon agar bulan depan itu inflasi bisa lebih terkendali. Dan upaya sudah banyak. Tadi ya mulai FDP dilakukan, operasi pasar dilakukan, kemudian gerakan pasar murah dilakukan, kemudian juga menggerakkan masyarakat supaya mulai menanam kembali. Dan ini sudah dilakukan untuk yang daerah-daerah yang terdampak cukup ringan, itu sudah nanam sekarang. Sudah dilakukan nanam. Jadi upaya apa? Untuk menjelaskan, termasuk juga kegiatan KAD yang terus kita lakukan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan bila ada kekurangan yang ada di pasokan di Aceh. Mungkin itu ya, makasih ya. Terima kasih Yo, Bapak. makasih ya. Jangan banyak dipilih yang bagus-bagus yang banyak yang keliru.